calon presiden 2024, bagaimana? Anda sudah menentukan pilihan atau justru semakin bingung? Karena kalau saya tadi melihat sekilas, melihat netizen, komentar netizen di sosial media, koreksi jika saya salah Mbak Tika, saya lihat banyak sekali justru yang mengatakan bahwa ini tuh lebih menonjol Anies dan Prabowo, justru Ganjar lebih tidak terlalu banyak dibicarakan. Namun saya penasaran kalau dari datanya emosi netizen seperti apa Mbak Tika? Mendingan kita buka data Betul. aja ya. Jadi situasi di debat kali ini tuh seperti sequence dalam sebuah film. Jadi ada prolognya, ada gejolak-gejolak dikitnya gitu. Nah biasanya kan kalau di serial film gitu kan biasanya menjelang-jelang itu baru ketahuan sentimennya gede gitu kan, emosinya. Nah situasi itu juga terjadi di data kita. Jadi kita buka data aja dari sisi exposure. Nah ini situasi per jam sebenarnya, per 10 menit gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh ya dari pukul dari jam 7:30 itu situasinya masih flat gitu. Dimana di situ terlihat bahwa antara Prabowo sama Anies memang unggul. Kemudian ada kenaikan, Ganjar naik gitu. Nah terus ternyata ketika menjelang-jelang debat inilah situasinya dari waktu ke waktu gitu. Nah kita lihat Mbak betapa luar biasanya reaksi netizen atau tanggapan netizen terhadap debat ini. Kita lihat tuh di Anies Baswedan ada 33.972 cuitan. Gitu kan. Kemudian di Prabowo ada 31.925 cuitan. Itu sangat besar sekali. Sementara di Ganjar ada 16.766. Betul, berarti kedua ini lebih mengungguli Ganjar begitu ya. Nah, tapi menariknya ya Mbak, ini kan jumlah postingan ya. Kalau kita bandingkan postingan itu kemudian ditanggapin nggak sih sama yang lain gitu kan, orang kan ke posting terus gitu kan. Nah kalau dilihat dari sisi engagement, ternyata engagement yang ditujukan pada Prabowo itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua paslon yang lain gitu. Nah saya akan buka datanya berapa sih jumlah engagement terkait sama paslon tersebut. Jadi Prabowo Gibran itu secara engagement dalam 2 jam terakhir itu dia mencapai 46.223. 46.000 ya. Kemudian Anies Muhaimin ada 48.000. Waduh ini ternyata paling tinggi ternyata Anies Muhaimin justru itu mengejutkan ya. Betul sekali gitu. Jadi ternyata engagementnya paling tinggi gitu. Dan kemudian Ganjar sebesar 36.265. Jadi secara engagement gitu. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik lagi gitu. Kita lihat ya gitu. Seperti apa sih situasi dari reaksi netizen gitu. Jadi emosinya itu seperti apa? Betul. Jadi ternyata kalau kita buka di data dari emosi ya kelihatan banget bahwa ada perubahan gitu. Jadi di segmen 1 itu semua berlangsung smooth gitu kan. Semua berjalan baik-baik saja gitu, dan kemudian secara sentimen negatifnya masih belum ada. Kita lihat itu kan di awal itu warna hijau itu adalah isinya dukungan, trust terhadap seluruh kandidat. Jadi di segmen awal kelihatan bahwa hijaunya itu masih sangat menguasai, ya kan? Gitu. Nah, sementara kita lihat itu kan dari waktu ke waktu ternyata ada warna ungu. Warna ungu itu sebenarnya artinya disgust gitu. Disgust dalam hal ini tuh saling menyerang. Nah, kita lihat di situ saling menyerang yang warna ungu tebal itu adalah antara paslon 1 dan paslon nomor 2. Nah, lihat tuh. Jadi betul-betul apa yang terjadi di nomor 1 kemudian direspon di nomor 2 tuh sama gitu. Sementara itu di paslon nomor 3 dia relatif lebih tenang di situ. Lebih tenang ya, baik-baik aja gitu. Nah, kita juga melihat di situ ada warna biru muda. Ya apa kan? itu, Mbak? Ketiga paslon itu kan keluar warna biru muda. Biru muda itu apa sih? Biru muda itu adalah reaksi netizen yang dia sangat terkejut gitu. Dia tidak mengira bahwa itu akan terjadi atau akan terjadi gitu kan. Nah, yang banyak direspon oleh netizen adalah netizen itu berpikir bahwa yang akan saling serang itu adalah kubunya Prabowo dengan kubunya Ganjar. Ternyata Tetapi yang terjadi
justru kubunya Prabowo dengan kubunya Anies. Nah, itu yang di luar ekspektasi netizen gitu. Nah, inilah kalau kita bicara soal debat gitu ya, dalam sebuah peristiwa politik itu sering sekali ada kejutan-kejutan gitu. Dan inilah salah satu kejutannya mungkin betul Mbak sekali Tika, ya, gitu. malam hari Dan ini. satu hal lagi yang menarik ya Mbak. Jadi kemarin itu kan yang namanya debat itu kan orang udah panik gitu. Ya. Kenapa sih ada perubahan format debat gitu kan? Nah, ternyata debat kali ini itu menghadirkan kejutan juga gitu. Ternyata capresnya sendirian berdiri di tengah-tengah. Nah, Cawapresnya duduk dulu semua. Cawapresnya duduk Nggak ikut, gitu. iya. Padahal kemarin itu sempat diomongin, wah kalau berdua-duaan bisa saling bisik-bisik dong gitu. Nah, itu ternyata tidak terjadi. Ini rame juga. Ini juga rame gitu karena akhirnya apa? Munculnya tadi netizen dan emotion terkait sama surprise itu salah satunya juga karena perubahan surprise-nya karena format betul, ini. gitu. Oke. Di sisi lain juga kita melihat ada perubahan juga gitu ya terkait dengan misalnya performance gitu kan, dan juga bahkan soal gaya berpakaiannya. Nah, oke. Nanti kita akan bahas lagi Mbak Tika, mungkin karena kita juga penasaran kira-kira apa saja yang dibahas oleh netizen, quote-nya, tweet-nya tentang apa saja gitu ya. Nanti kita akan nantikan, kita akan bahas lagi bersama dengan Mbak Tika. Kami jeda terlebih dahulu ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Emosi seperti apa sih yang ditulis oleh netizen? Ya, jadi itu sebenarnya situasi di media sosial itu dia pelan-pelan naik. Jadi di segmen 1, di segmen 2 itu isinya adalah dukungan-dukungan terhadap program-program tersebut gitu. Jadi misalnya kalau di segmen pertama itu terlihat bahwa sentimen positif itu paling banyak ditujukan kepada Ganjar, dan secara jumlah pada saat awal itu Ganjar mengungguli dari dua paslon yang lain secara postingan di cuitan gitu kan. Kenapa? Karena dia mencoba untuk pendekatan yang lebih humanis. Dia menceritakan sesuatu yang menjadi apa yang pengalaman dia sehari-hari. Dia gitu juga kan? menyebutkan nama-nama. Betul gitu. Ya. Nah itu sebenarnya agak netizen juga kaget, wah ini Ganjar dengan pendekatan baru gitu kan, apalagi dengan baju baru dan dengan satset gitu kan. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya gerak cepat gitu, satset cepat gitu. Padahal Ganjar itu kan ada perubahan ya, mulai dari warna garis, kemudian hitam, garis hitam dan putih, kemarin tiba-tiba hari ini muncul dia dengan warna putih dan kata-kata satset dan ada lambang lagi di ya betul sekali gitu. Nah, sementara kemudian sentimen atau emosi yang ditujukan kepada Prabowo turut meningkat tajam terkait dengan pernyataan Anies itu di segmen awal gitu. Jadi mulai tensinya naik itu ketika Pak Prabowo menyatakan Pak Anies, dia menegaskan beberapa kali kata-kata Pak Anies gitu. Nah, di sini netizen sudah mulai mulai mention gitu. Itu bahwa emosinya Pak Prabowo sudah mulai gitu. Terlihat, betul begitu sekali ya. gitu. Sementara di segmen awal 1-2 itu Anies memang sudah bersikukuh dengan narasi perubahannya gitu. Jadi itu sudah kelihatan sekali apa yang terjadi di sana. Kemudian kita lihat ya gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi ini terlihat bahwa tadi di segmen awal itu dukungan itu jauh lebih besar. Kemudian menuju ke segmen 2 itu sudah mulai ada pergerakan terutama di kalangan Prabowo. Jadi Prabowo terlihat warna hijaunya itu semakin menipis. Diganti warna hijau itu dukungan tadi yang sifatnya positif, kemudian berganti dengan warna macam-macam itu. Ada warna orange itu antisipasi, berharap gitu ya, harapan netizen terkait sama Prabowo supaya Pak sabar Pak gitu. Terus ada juga yang terkait dengan warnanya sudah mulai serangan muncul gitu karena warna emosinya menebal. Oh iya, menebal betul. Gitu. Iya, ungunya menebal di situ gitu. Nah, di sini terlihat bahwa pada segmen ini terlihat ada persaingan antara Anies dan Prabowo yang dia tuh sangat ketat gitu. Jadi pada saat debat itu berlangsung ternyata netizen terus memberikan respon-respon terhadap apa yang sudah disampaikan di sana gitu. Kembali lagi di segmen kedua,
Ganjar mendapatkan sentimen positif karena dia kembali lagi menunjukkan pada bukti dan kinerja yang sudah dia lakukan. Oke, Gitu. artinya itu bisa berhasil mendapatkan sentimen positif ya Betul Mbak kalau sekali. menunjukkan bukti dan kinerja yang sudah dia lakukan. Itu setidaknya dalam postingan netizen pada pada segmen kedua. Oke. Nah, kenapa di situ Prabowo mendapatkan sentimen yang cukup tinggi? Karena bicara soal HAM. Oke. Jadi netizen itu mengingat kembali terkait sama persoalan HAM. Nah, kita penasaran kira-kira apa saja yang dikatakan oleh netizen, mungkin kita akan sampaikannya kepada Anda apa saja yang seru-seru Mbak Tika, tapi kita tahan dulu ya karena kita harus kembali jeda. Saudara tetaplah bersama kami masih di rangkaian debat perdana Capres 2024. Mbak Tika, silakan boleh kita lanjutkan. Tadi ada data yang masih ingin kita sampaikan kepada pemirsa nih. Ya, jadi satu lagi itu adalah terkait sama social network. Jadi bagaimana informasi debat itu tersebar di kalangan para pendukung-pendukung capres atau di kalangan kubu-kubu gitu. Jadi kita bicara soal percakapan, jaringan percakapan di netizen. Dan kita lihat bahwa hanya dalam waktu 2 jam itu yang namanya jaringan percakapan itu terjadi dengan sangat masif, di mana terdapat lebih dari 23.000 akun gitu. Dan di sini kita melihat bahwa lebih banyak akun organik. Akun organik ya? Akun organik karena dia terjadi dalam waktu 2 jam dan semua merespon pada situasi tersebut gitu. Nah, menariknya di sini adalah ada sekitar 25% itu berasal dari pemberitaan di media. Jadi media kan memposting sesuatu atau dia melakukan langsung live gitu ya, kan. Yang terjadi adalah mereka langsung merespon gitu. Oke. Jadi ini adalah netizen organik yang dia adalah di luar kubu ketiga paslon tersebut. Yang dia langsung memberikan respon terhadap jalannya debat. Apa yang paling disoroti oleh netizen? Jadi memang netizen itu melihat kepada bagaimana situasi perkembangan di masa perdebatan itu, di mana beberapa hal yang menjadi sorotan adalah terkait satu, suasana debat yang mulai memanas gitu ya. Kedua adalah terkait sama tadi pemanas antara dua kubu tadi gitu kan. Terus juga terkait sama sorotan karena tema debat kita itu adalah soal pelanggaran HAM dan kemudian juga ada soal demokrasi. Maka MK dan juga terkait dengan MK dan juga HAM di Papua itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diangkat. Mungkin boleh singkat saja Mbak Tika, apa yang dimaksud dengan warna biru, hijau, merah dari yang bisa kita lihat? Nah, yang warna hijau itu adalah berasal dari media. Kemudian ada 36,99% gitu ya. Itu yang warna biru di bagian bawah itu kelihatan gitu. Di situ netizen menilai bahwa Anies di luar perkiraan mereka gitu. Yang biasanya bahasanya diplomatis, kali ini dar-der-dor tepat sasaran. Nah, itu adalah kubu Anies. Kemudian dari kubu Prabowo ada 17,77%, di mana di sini dinyatakan bahwa visi misi Prabowo dinilai fokus terkait visi misinya, sementara Anies terseret-seret nama calon presiden yang lain. Oke, baik, itulah tadi ya Mbak Tika pembahasan kita terkait seperti apa sentimen dan juga emosi netizen di sosial media terkait debat perdana ini. Dan saudara, tentunya kita masih akan mengikuti rangkaian debat berikutnya untuk kita lebih memantapkan hati kira-kira siapa yang akan kita pilih. Kita akan bertemu lagi di debat berikutnya, debat kedua di 22 Desember. Demikian rangkaian debat perdana Capres 2024. Akhirnya saya Regina Valeria beserta Mbak Rustika pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam.